Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Yang di rumah-rumah, sahabat-sahabat Kanaan, shalom. Mari bersama-sama kita beribadah pada pagi hari ini. Bersama-sama kita mau mengalami Tuhan yang besar dan Tuhan kita yang ajaib. Mari bersama kita bersyukur Bapak Ibu yang terkasih. Bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah buat dalam setiap kehidupan kita. Katakan apa saja kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sudah buat. Terima kasih untuk pembelaan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Untuk kami boleh menikmati segala yang terbaik. Segala yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kami hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami membawa seluruh hati kami membawa seluruh hidup kami. Lebih lagi Tuhan, kami izinkan Tuhan Engkau berkarya atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkaryalah Engkau di tempat ini. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan melawat, memulihkan setiap kami. Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami lebih lagi buat Tuhan. Untuk kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh memuliakan dan mengagung-agungkan nama Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama-Mu Tuhan yang besar. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, seuna sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari bersama bawa segala korban syukur kita bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Mari bersama kita mau katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas, kasih-Nya Dia angkatku. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari bersama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas, kasih-Nya Dia angkatku. Dia angkatku jadi anak. Beri damai di dalam
Dia Yesus, Dia Yesus selamat tiba bagiku. Terima kasih Tuhan. Dia yang selamatkan jiwa kita. Bagi Dia, pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak. Beri damai, beri damai, beri dalam hidupku. Bagi Dia semua, hanya Dia segalanya. Bagiku, oh bagi Tuhan, bagi Dia segala puji. Oh kami beri hormat, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya, samalah. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama lebih lagi kita mau naikkan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Untuk selamanya Kau layak, selama-lamanya. Oh, haleluya. Untuk selamanya Kau layak Tuhan. Engkau layak beri puji, Engkau layak ditinggikan. Kami beri hormat, kami beri segala pujian, kami beri segala syukur kami, sebab Kau yang layak. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau layak. Tiada yang seperti Engkau. Engkaulah Tuhan kami. Engkau Raja kami. Engkau segala-galanya. Tiada yang seperti Engkau. Sungguh Kaulah satu-satunya. Engkau Tuhan yang benar. Tiada yang seperti Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima
setiamu Tuhan, Allah yang sungguh hebat, ajaib segala perbuatanmu. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari angkat hatimu bagi Bapa, angkat hatimu bagi Raja di atas segala Raja. Alu-alukan Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Mari pakai waktu ini untuk memuji, mari pakai waktu ini untuk mengalu-alukan Dia Raja. Mari pakai waktu ini untuk bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, segala yang dikerjakannya itu baik. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bawa hati kami bawa seluruh hidup kami. Haleluya. Ajar kami Tuhan, ajar kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan glory, pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk. Dan ku berikan glory, berikan hormat, beri pujian. Mari bersama lebih lagi. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk. Dan ku berikan Dia glory, beri Dia hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak. Mari alu-alukan Dia. Haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan yang panjang yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami siap memuji-muji Tuhan kami yang besar dan dahsyat. Semua yang sepakat bersama dengan saya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan katakan yes. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya.
kasih-Mu tiada berkesudahan. Amin. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Oh betapa baiknya Engkau kasih-Mu, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Hosana, Hosana, ku memuji Hosana, Hosana, ku tinggikan Hosana, 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 ku memuji Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Boleh suruhkan haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Oh betapa baiknya Engkau. Amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu, jiwaku diselamatkan. Berikan Hosana, Hosana, ku memuji Hosana, Hosana, ku tinggi Hosana, 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 ku memuji Hosana, tinggikan Dia. Hosana, 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 Hosana. Boleh bermainkan tangannya lebih lagi. Hosana, ku memuji Tuhan. Hey, Hosana, ku tinggi, kami tinggikan Engkau Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Lebih lagi yuk katakan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Hosana, Hosana bagi Raja, Hosana, 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 ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi katakan Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Tunggu Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur menjadi milik kepunyaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Oleh darah anak domba Allah kita semua ditebus. Amin. Boleh berikan tepuk tangan kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan, kuasanya dihancurkan, dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Oh, sekarang telah tiba waktunya. Mari bersama kita mau katakan. Sekarang telah
Iblis sudah dikalahkan, kuasanya dihancurkan, dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian hidup. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami punya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat dan berkuasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami lebih lagi pagi hari ini Tuhan. Ini bejana hati kami. Kami siap terima firman-Mu pagi hari ini. Berikan kami hati-Mu Tuhan. Berikan kami pikiran dan perasaan seperti yang ada pada-Mu bagi kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Mari bersama kita dengan pujian ini. Berikan ku hati-Mu Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku Tuhan, berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Seperti hati janji kami Tuhan, ini komitmen kami Bapa. Oh, berikan ku Tuhan, berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tua yang di sekelilingku. Oh, berikan ku tangan-Mu
berikan Tuhan dirimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Tuhan, berikan ku hatimu. Mari bersama kita mau berikan hati kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidup di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan, semuanya bagimu, di dalam hidup di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, nyatakan. Mari bersama lebih lagi ku berikan hati dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan, semuanya bagimu, di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu. Nyatakan Tuhan, nyatakan jalan. Oh, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu. Kami bawa hati kami beri bagimu Tuhan. Kami bawa seluruh hati kami, segenap hati kami beri, kami bawa kepadamu Tuhan. Kami mau mengasihimu lebih lagi. Pakai hidup kami Tuhan, pakai kami jadi alatmu, serupa segambar denganmu. Ini hidup kami. Tiada bata karala bayana lambo, tiada bati karala mama, sikara bata karala bayana lambo bapa, tiada bata karala bayana lambo. Ini janji kami Tuhan, ini komitmen kami. Kami mau bawa seluruh hidup kami bagimu Tuhan. Mari dapati setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengasihimu lebih lagi Tuhan, mengasihimu lebih lagi Bapa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan ku
Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai dan katakan haleluya. 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 Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana terjadi atas setiap kami. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Rancangan-Mu berisi damai sejahtera dan kepastian. Hari depan yang penuh dengan harapan. Di dalam Tuhan semua sudah tersedia. Kami melewati proses demi proses kehidupan. Bahkan Engkau bilang dalam firman-Mu, di dalam lembah kekelaman pun Engkau ada. Di dalam lembah kematian pun Engkau ada dengan kami. Tangan-Mu tidak pernah Engkau lepaskan dari kami. Penyertaan-Mu selalu baru setiap pagi buat kami. Cara Engkau memelihara pun baru setiap saat. Kami hidup bukan dengan berkat-berkat yang lama, tapi kami hidup dengan berkat-berkat yang baru setiap pagi. Itu sebabnya dengan lidah mulut kami mengatakan inilah hidup kami. Membawa kami masuk dalam rencana Allah. Biarlah kaki kami melangkah untuk melakukan yang baik. Tangan kami tidak diam untuk menolong orang. Terima kasih Bapa di sorga, itu sebabnya Engkau berikan kami hidup sampai dengan hari ini. Kami ada sampai dengan hari ini adalah bukti kebesaran Tuhan yang besar. Kemenangan terjadi di rumah-rumah anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan live streaming bersama dengan kami, dan yang ada di Sekinah Glory Hall di tempat ini. Kami percaya berkat Allah adalah berkat yang sempurna atas kami, berkat yang nyata atas kami. Terima kasih kami berikan syukur kami buat Tuhan. Kami angkat hati kami dan kami minta Tuhan isi bejana hati kami dengan kebenaran firman Allah, firman kehidupan, firman yang membawa damai sejahtera, firman yang membawa pemulihan, firman yang membawa kesembuhan, firman yang membawa jalan keluar, firman yang membawa kepastian atas kami. Terima kasih Bapa, bicara buat kami, tegur kami, sayang kami, urapi hamba-Mu. Dan urapi setiap telinga yang mendengar, bawa hati kami dalam kerendahan. Sehingga ketika Tuhan bicara, itu akan pas di hati kami. Karena kami terima dengan kerendahan hati kami. Roh Kudus bantu kami mengerti setiap kebenaran firman pada pagi hari ini. Kami perlu Tuhan hari ini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama yang siap diberkati dan terus akan diberkati mengatakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah-rumah juga. Silakan duduk dan menikmati semua kasih karunia Tuhan di dalam ibadah bersama dengan GBI Kanaan Ministry di tempat ini. Kalau saudara yang di rumah-rumah mau cari Geraha GBI Kanaan, jangan cari GBI Kanaan. Kalau cari GBI Kanaan, saudara-saudara yang di rumah-rumah yang mau beribadah bersama-sama akan dibawa oleh Google Map ke gedung gereja yang lama di Hotel Golden Tulip. Kalau saudara cari Geraha GBI Kanaan, maka akan diarahkan oleh Google Map ke Purba Indah 2 nomor 19A. Jangan takut, ada pelan di depan, ada pelan di tembok, ada pelan di hati saudara. Amin. Haleluya. Amin. Saya bisa lihat wajah saudara bersuka cita. Amin. Yang sudah diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, katakan Yesus ajaib. Amin. Haleluya. Kalau saudara mau menyeberang, ingat tanya saya karena saya pakai baju zebra cross. Jadi kalau saudara mau menyeberang, minta bantuan. Kalau tidak saya pindahkan itu, saudara akan kesulitan ya. Kalau saya tidak ada, Ibu Uki juga bisa pakai zebra cross, bisa tolong saudara. Tapi keluar dari sini tidak ada zebra ya, semua macan pun tidak ada. Kan sudah dikalahkan. Amin. Kita mau belajar pada pagi hari ini di minggu yang ketiga, masih dalam topik bulan ini berbuah. Saudara mau berbuah? Amin. Amin. Itu perintah Tuhan. Pagi ini saya ambil tema, saya harus berbuah.
Saya harus berbuah. Karena kalau sudah berakar kan sudah, bertumbuh pun sudah kan. Sekarang berbuah. Oke. Suami-suami mau berbuah. Para istri mau berbuah. Anak-anak muda yang mau pemudi-pemuda mau berbuah. Kok aminnya tambah? Amin. 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 Ya. Berbuah itu keharusan yang Tuhan bilang. Kalau saudara bertumbuh aja tanpa buah, saudara akan seperti pohon bunga di depan. Bunga pun harus mengeluarkan bunganya, bukan daunnya. Karena saudara puji bukan daun kan. Saudara puji, puji Tuhan, mangga saya banyak daunnya. Kan tidak enak. Yang saudara puji, mangga saya bertumbuh dengan baik. Banyak buahnya. Tahun ini dia melatih berbuah. Itu 4 biji mangga. Tahun depan saudara akan ngomong buat dia lagi. Tahun depan jangan 4 ya, lebih banyak. Dia akan mengeluarkan lebih banyak. Dan saudara pasti senang. Dan Tuhan pasti paling senang melihat saudara berbuah. Amin. Ikut Tuhan belasan tahun, puluhan tahun kalau tidak berbuah, saudara dikategorikan benih yang kerdil, tidak bertumbuh. Nah, saya percaya bahwa kita adalah benih yang baik. Yang setuju bilang amin. Katakan sama-sama dengan saya benih yang baik. Saya benih unggul. Benih unggul itu pilihan, amin. Nah, kalau benih unggul pasti sudah dipilih dan dia unggul. Di durian yang saudara beli bibitnya ada 4 tahun, 3 tahun, kelengkeng, apapun itu biasanya 3 tahun. Pak, tanam di tempat yang benar, 3 tahun pasti sudah berbuah dan itu benih unggul. Dan saudara benih unggul yang ditanam di pelataran Tuhan, amin. Nah, Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, ayat yang sudah lazim kita baca. Dan kita mau baca lagi pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Para pria dengan saya baca ayatnya yang ganjil, wanita baca ayat genap. Ayat 8 kita baca sama-sama. Yang setuju sama-sama bilang yes. Mari sama-sama pria. Yang pria ada dalam ruangan ini? Oke, yang pria ada kanan dan kiri pasti ada pria. Ya. 1, 3. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yang wanita silakan. Oh itu ayat 3 ya, sorry kita tadi langsung borong. Oke ayat 3, 4 wanita deh, langsung. Amin. Ayat yang kelima, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ke-6 silakan. Ayat 7 dan 8 sama-sama kita baca karena ini gandengan. 1, 2, 3 pria dan wanita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah kita sudah baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Itu satu perikop tentang pokok anggur. Saudara, Injil Yohanes pasal 15 itu bicara tentang aku di dalam Kristus dan Kristus di dalam aku. Dan ketika kita mau berbuah banyak tidak ada cara lain. Kita harus melekat
pada pokok anggur. Tidak ada yang bilang amin. Kalau saudara melekat bukan kepada pokok anggur, maka saudara tidak akan bisa menghasilkan buah anggur. Karena hanya ranting anggur yang melekat pada pokok anggur, yang carang-carangnya melekat pada pokok anggur, dia akan bisa mengeluarkan yang namanya buah anggur. Kata anggur di dalam Alkitab seringkali dipakai sebagai tanda keberkatan, kemakmurannya Allah kepada cara Tuhan memberkati umat Tuhan. Itu sebabnya banyak sekali anggur dibicarakan pada saat 12 pengintai diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. 10-nya pergi ke pengintaian dengan 2-nya juga Yosua dan Kaleb, sama-sama mereka pulang dari negeri pengintaian mereka tanah Kanaan. Mereka membawa pulang anggur dengan tandannya yang besar, dengan buah anggur yang lebat, dengan buah anggur yang besar. Karena di tanah Kanaan itu tanah yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya kita pilih gereja ini menjadi namanya adalah Kanaan. Kanaan tanda di mana saudara dan saya menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Nah, ketika mereka 12 pengintai itu pergi, mereka membawa pulang anggur. Nah, 10 di antara mereka 12 yang diutus mengatakan tanahnya subur, tanahnya bagus, semuanya baik, tapi di sana ada kubu-kubu orang-orang kuat, orang-orang enak, raksasa yang tinggi-tinggi, kita tidak bisa menaklukkan itu tanah. Karena banyak orang kuat di sana. Dua orang di antara 10. Yosua dan Kaleb mengatakan tanahnya subur, semuanya bagus. Tuhan akan menyerahkan tanah itu buat kita. Nah, 10 menggusarkan hati rakyat Israel, 2 orang membesarkan hati rakyat Israel dengan membawa pulang anggur yang terbaik. Nah, kata anggur di sini kembali lagi, Tuhan minta kepada kita, akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku tidak benar. Halo? Di luar Tuhan ada pokok yang lain tidak benar. Saudara dan saya mau menempel pada pokok yang bukan Tuhan, itu sementara. Kita berbuah hanya sementara. Kalau kita tidak melekat pada pokok yang sebenarnya Kristus, kita melekat pada pokok yang tiruan, yang dibuat oleh tangan manusia, yang mungkin sifatnya sementara, itu buahnya tidak langgeng. Tapi ketika kita melekat pada Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Karena dalam ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang apa? Yang benar. Berarti di luar Tuhan ada pokok yang lain. Ada anggur-anggur buatan yang lain yang pokoknya tidak benar. Itu sebabnya Yesus bilang di sini, akulah. Dia menunjukkan eksistensinya, dia menunjukkan keberadaannya. Dia mengatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara paling senang melihat orang yang bertumbuh dalam potensi lebih banyak. Saudara senang kalau saudara punya anak, lihat anak-anak saudara, dia bisa main musik, dia bisa nari, dia bisa melukis, banyak talenta. Saudara senang enggak kalau lihat begitu? Halo? Atau saudara marah, jangan banyak-banyak talentamu. Atau saudara, waduh, bakat main musik tidak ada pada ayah ibunya, kok anak saya kok bisa? Gitu. Kok bakat lukis dari keturunan yang mana? Kok dia bisa lukis? Kok dia bisa begini? Diizinkan dia bertumbuh, dia ngetes, dia coba, jadi semua. Dan saudara mengatakan, loh, kok bisa ya? Saya enggak punya bakat, saya enggak punya talenta, kok bisa anak saya bisa? Pasti saudara senang melihat begitu. Karena bertumbuh, berbuah, buahnya banyak. Nah, perhatikan baik-baik, tujuan Tuhan memberkati kehidupan kita tidak ada yang lain. Supaya kita memberitakan, membicarakan, menyuarakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan yang berkuasa.
Jadi tujuan kita Tuhan memberkati kita dengan semua potensi, dengan semua talenta, dengan semua kelebihan, dengan semua hal. Seperti tadi pujian mengatakan, kakiku melangkah, tanganku melakukan kebaikan. Berikanku hati. Tuhan sudah berikan saudara hati? Amin. Sudah ada hati? Hati bisa tersentuh melihat orang susah di jalan, tersentuh enggak? Itu sudah buah kebaikan tuh. Amin. Saudara lihat orang yang menyeberang, ibu-ibu yang sudah lansia, udah tua banget. Dan saudara lihat ibu-ibu mau nyebrang. Saudara punya hati tersentuh untuk turun sebentar dari sepeda motor dan tolong beliau untuk nyebrang. Itu semua hati. Karena hati yang disentuh oleh hati Tuhan mudah tergerak oleh apapun juga. Amin. Amin. Itulah buah. Nah, ini yang saya mau bicara pada pagi hari ini. Saya harus berbuah. Saya harus berbuah. Karena ketika Tuhan nanti datang, Dia tidak ingin menikmati daun atau pohon yang tinggi. Dia ingin menikmati buah yang kita hasilkan. Buah pertobatan, buah roh, buah kebaikan, apa saja nanti kita akan bicara pada pagi hari ini. Nah, saudara perhatikan ya, ayat 3 dan 4. Kamu memang sudah apa? Bersih. Karena apa? Oke, coba tampilkan. Oke, 1, 2, 3 coba baca. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi begini, ketika saya sudah bersih, firman Allah itu bertujuan membersihkan kita. Otak kita dibersihkan, pikiran kita dibersihkan, hati kita dibersihkan, motivasi kita dibersihkan, cara kita bergerak dibersihkan, cara kita ngomong dibersihkan. Semua kan firman Allah berkuasa untuk membersihkan kita. Amin. Betul ya? Nah, pohon yang sudah bersih, dia pasti mengeluarkan buah juga yang baik. Minggu pertama saya bilang begini, apa yang kita bicarakan itu meluap dari hati. Halo? Masih ingat? Jadi apa yang saudara bicarakan, apa yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati. Nah, mari perhatikan di sini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi fungsi firman yang saudara baca di rumah, yang saudara dengar di YouTube, yang saudara dengar hari Minggu di tempat ini, yang saudara nanti dengar di Kanaan Blessing hari Kamis, itu bertujuan hanya satu, bersihkan saudara dan saya. Supaya kita didapati bersih. Amin. Kalau saudara lihat kelakuan bersih, orang punya kelakuan bersih, itu enak sekali. Tidak ada motivasi, tidak ada pikiran kotor, tidak ada tujuan-tujuan yang tidak jelas, yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara berteman dengan orang yang kalau dia ngomong, saudara bisa rasa ini hatinya benar. Suka begitu? Ketika saudara ngomong sama orang dan saudara bisa, kok dia ngomongnya tulus banget. Bisa rasa kan? Betul enggak? Bisa rasa. Orang yang ngomong tiba-tiba pelintat-pelintut terus pikirannya ngawang kemana-mana, matanya, wah itu hati-hati. Tapi ketika saudara ngomong sama orang dan orang itu tatap mata saudara dan dia ngomong, itu bersumber dari hatinya yang sudah dibersihkan. Dan pasti bisa rasa, pasti bisa rasa. Nah, Alkitab bilang begini buat saudara dan saya, kamu memang sudah bersih. Jadi tujuan Tuhan membersihkan kita bukan 1 tahun 1 kali, bukan 1 minggu 1 kali, tapi setiap firman yang saudara dan saya dengar tujuannya membersihkan kita setiap saat. Amin. Kalau saudara habis makan, cuci piring enggak? Atau saudara biarin aja, nanti mau makan siang pakai piring yang pagi hari punya. Nanti mau makan sore, enggak usah cuci, supaya sekalian cuci. Nanti pagi punya, siang punya bekas, terus sore. Saudara tahu, saudara punya tangan itu pegang apa aja di atas meja. Ada lalat duduk di situ karena sudah ada bekas tangan. Terus saudara mau makan lagi yang bekas, piring bekas dipakai. Kan tidak, harus dicuci kan. Saudara di sini pakai baju minggu ini, enggak usah dicuci. Sekalian aja, 1 bulan depan kan pakai lagi seragam yang sama. Pakai lagi. Atau saudara harus cuci. Tujuan saudara cuci untuk apa? Bersih. Kalau bersih itu nyaman enggak? Coba kasih tahu samping kiri kanan. Tuhan suka yang bersih. Aduh Pak Pendeta, saya pikir mau khotbah berkat taunya bersih-bersih.
Ya bersih juga diberkati kan. Amin. Amin. Saudara suka masuk rumah orang yang berantakan? Berantakan semua, di mana-mana berantakan. Kaos kakinya lari ke sana, sepatunya lari ke sana, kanannya, kirinya di sana. Terus kaos kaki yang kiri di sebelah belakang. Suka begitu atau saudara suka tertata rapi? Halo? Iya, masuk dapur, ada odol gigi di situ. Di samping kompor di situ ada odol gigi, ada sikat gigi, ada sikat pakaian. Terus orang tanya, Pak kok ada di situ semua? Ya sekalian bersihkan. Kan enggak, ada di tempatnya. Bersih itu selalu pada tempatnya kan. Amin. Nah ini tujuan Tuhan membersihkan kita. Alkitab bilang kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tapi step berikutnya, langkah berikutnya. Tuhan bilang begini, tinggallah di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Jadi kalau saudara mau bersih selalu tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam saudara. Amin. Setuju? Setuju? Tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu bersih enggak? Halo? Tuhan itu kudus enggak? Kudus. Saudara tinggal dalam kekudusan. Kekudusan tinggal dalam saudara. Saudara menunggal dengan kekudusan. Jadi satu dengan kekudusan. Amin. Saudara pergi kemana-mana, orang akan lihat terpancar lewat sorotan mata. Saya kemarin-kemarin ada ngajar di kelas semester 6. Ada satu anak muda dari Alor, saya pinjam namanya saja. Kalau dia bisa dengar saat ini, berbahagialah engkau di tempatmu berada yang sedang melayani Tuhan. Dia nama Gideon, orang Alor, Bingkai, orang. Ya mungkin marga tidak familiar buat saya, tapi namanya Gideon. Saudara tahu ya, semester 6 berarti 1, 2, 4, 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu dia ada di deker, saudara tahu ya, orang timur tahu ya, tempat-tempat duduk di sudut-sudut itu loh, got punya samping itu yang ada vanderen, ada fondasi, ada got di bawahnya. Nah duduk di situ pakai botol aqua isi cairan putih yang sekali minum 2-3 teguk langsung miring. Nah dia ada di situ. Jadi ketika itu mabuk mungkin balap motor, baku pukul, itu sudah hidupnya. Ya, saya pergi ke Alor juga waktu saya pelayanan di Kalabahi. Waduh, modelnya mirip banget sama tempat di mana saya punya daerah. Jadi mereka suka minum itu tuak atau di sana dibilang sopi kepala itu, kalau minum itu langsung 1-2 teguk langsung miring jalannya. Miring, otak miring, tangan miring, kaki miring, semua lidah miring. Nah itu, jadi ketika dia mendengar siaran radio dan dia mendengar ada sekolah Alkitab dibuka di Denpasar, Bali, kebetulan anak rohani saya yang jadi pemimpin di radio Dian Mandiri di Alor, Kalabahi, dia hubungi, bisa sekolah enggak? Tolong hubungi, dia bilang Bapak ada yang mau sekolah di sana. Orangnya bagaimana? Ini anak, mudah-mudahan dia jadi baik. Jadi ketika saya ngajar dia di kelas semester 6, mata kuliah yang dia ikuti, saya bilang sama dia, hey model kamu ini keselamatan itu pilihan, amin. Tuhan pilih orang yang mau diselamatkan, tergantung respon saudara dan saya. Jadi ketika dia bilang apakah model saya ini bisa diselamatkan? Yes, Tuhan bisa selamatkan saudara. Tuhan tidak melihat catatan masa lalu kita, Tuhan melihat kita bahwa punya masa depan di dalam Dia, amin. Yang suka lihat kita punya catatan masa lalu adalah iblis. Tuhan tidak pernah bilang begini, hey Chris, kamu belum beres hidupmu 5 tahun yang lalu. Kamu punya ini belum selesai dengan aku, tidak pernah. Tapi Tuhan bilang, aku mau bawa kamu untuk melihat masa depan di dalam aku. Amin. Nah, orang ini suka mabuk, orang ini mungkin suka baku pukul, suka berkelahi. Tapi ketika Tuhan jamah dia mungkin datang di Denpasar, Bali, coba dulu. Kalau jadi baik ya puji Tuhan. Kalau saya tidak kuat, saya buang jangka dan saya harus pulang lagi. Dan ketika saya ngajar, dia tersenyum, dia tertawa. Memang betul Tuhan itu punya pilihan. Kalau sudah jatuh kepada siapapun, dia tidak minta persetujuan dari orang lain. Amin. Amin. Kasih tahu sama-sama dong dengan saya. Model kayak saya begini. Halo, tolong. Beratkah hati saudara? Model kayak saya begini. Kok Tuhan sayang?
Coba ulang lagi, model kayak saya begini, kok Tuhan pilih? Sambil pegang kepala saudara dong. Jangan bilang, model kayak begini, loh terus saudara bagaimana? Balik, 4 balik ke saudara. Oke, sama-sama bilang, model kayak saya begini, kok Tuhan pilih? Ulang lagi, model kayak saya begini, kok Tuhan sayang? Lalu bilang sama saudara punya diri, hei Tuhan sayang kamu. Amin. Nah perhatikan, kamu memang sudah bersih, tinggallah di dalam aku. Jadi ketika saudara mau bersih, tinggal terus dalam Tuhan, katakan amin. Dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saudara ada ranting, saya cabut satu ranting. Bolehkah ranting ini bisa punya daun akan keluar? Dia tidak punya buah, ini pakis-pakisan. Dia tidak mungkin mengeluarkan buah. Tapi apakah ketika dia lepas dari dia punya sumber makanan pokoknya, apakah dia bisa mengeluarkan buah? Atau dalam waktu yang paling singkat dia bisa kuning dan layu dan mati? Betul kan? Nah sama ketika saudara melekat pada pokok ini, saudara akan mengeluarkan semua buah yang terbaik dan pasti orang akan puji. Memang benar orang ini kalau tinggal dalam Tuhan hasilnya kayak begini. Amin. Amin. Tadi malam kita ada di rumah sakit kapal. Saya baru tidur jam 1 malam. Baru pulang dari Singaraja. Hari Senin harus balik ke Singaraja lagi. Nah tadi malam itu sudah, Tuhan terima kasih. Saya lihat jam 11 lebih 12. Dokter bilang 1 jam observasi. Baik dokter, saya tunggu. Oke selesai, obat diberikan semuanya. Ibu desak pulang, puji Tuhan pulang. Sampai di rumah kita harus menolong beliau lagi. Saya sudah mau, tangan saya gatal banget. Sudah mau SMS ini wanita-wanita kanan. Hei gantian dong, kalian datang kita pulang, kita ini sudah capek. Kelopak mata ini sudah besar kayak sepatu punya sol. Jadi saya mau bilang kalian datang, tapi saya pikir ya sudahlah. Mungkin ya wanita-wanita juga mau tidur di rumah, ya sudah enggak apa-apa. Oke, selesai ibu gembala tolong ibu desa, taruh air panas di botol, kompres bagian-bagian perutnya. Mulai rasa enak, dia tertawa sebentar. Saya senang kalau sudah tertawa. Berarti ada kehidupan. Oke, kita pamit pulang. Nah saudara tahu ya, hasil dari semua yang saudara diberikan Tuhan, itu akan terpancar keluar. Saya tadi malam lihat ibu-ibu yang punya anak semua datang. Saya bilang, kalian ada yang harus ikut di mobil? Oke, Bapak Gem kita ikut. Oke, anak-anak semua, Damian, Tristan, Evan sudah di parkiran, jalan saja begini. Mereka baru pulang. Ya, harus bangun pagi. Saya bilang sama Pak Uta, bisa bangun pagi? Bisa Om. Bisa, betul bisa. Bisa Om. Oh, haleluya. Ternyata dia bangun pagi juga. Dan ternyata mobil moncongnya masuk gang ini, dia juga masuk gang ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kamu memang sudah bersih. Kalau kamu mau tinggal dalam Tuhan dengan saya, kita akan berbuah lebih banyak. Amin. Dari rantingnya, ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Kalau itu ranting berbuah dari dirinya sendiri, itu buah yang ditempel, ambil buah plastik. Lalu saudara tempelkan pada diri saudara sendiri dan saudara mengatakan di luar Tuhan saya masih bisa berbuah. Tapi buah saudara tidak bisa dinikmati karena itu buah plastik. Yang berikutnya, kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam pokok anggur. Nah saudara perhatikan, ada satu kata kunci yang lebih penting daripada gemuk dan segar. Nanti dalam Alkitab bilang, yaitu berbuah. Alkitab bilang nanti, masa tua pun kamu menjadi gemuk dan segar. Betul ya? Dalam masa tua pun kita menjadi gemuk dan segar. Saudara pernah suka melihat ibu-ibu orang tua yang sudah umur 60 tahun lebih, tapi dia masih punya perawakan seperti 45. Kenapa? Itu segar. Kata segar, kenapa? Bisa jadi olahraga teratur, bisa jadi dia jaga pikiran dengan baik, bisa jadi dia jaga makan dengan baik, tapi lebih dari itu semuanya bonus. Lebih penting adalah dia melekat dengan Tuhan, karena dia akan menunjukkan kesegaran. Amin. Nah kalau Alkitab bilang begini, masa tua pun kamu menjadi gemuk dan subur.
Berarti saudara kalau lihat orang-orang tua, umur berapa? 65. Loh kok bisa? Saudara lihat wajah saudara. Waspada. Kenapa? Karena dia orang yang hatinya melekat pada Tuhan, itu ada kehidupan. Amin. Amin. Nah, ada kata yang lebih penting dari gemuk dan subur, itu berbuah. Saudara mau gemuk dan subur, segar, tapi kalau saudara tidak berbuah, sama aja dengan pohon yang kelihatan rindang, dia punya daun lebat, tapi tidak menunjukkan buah. Jadi ada kata yang lebih penting dari kata gemuk dan segar. Kalau saudara didapati dalam keadaan gemuk dan segar, plus saudara berbuah, maka itu adalah keberhasilan saudara. Amin. Amin. Itu keberhasilan. Nah saudara lihat orang-orang tua yang sudah usia lanjut, dia bisa mendelegasikan legacy kepada anaknya. Nah besar. Jadi budaya transfer kebaikan, kata-kata yang baik kepada anak, kepada cucu, kepada generasi berikutnya. Supaya apa? Supaya semua orang tahu. Dari bapaknya, dari buyutnya, dari eyangnya itu menurunkan semua, hampir mirip polanya, hampir mirip caranya, hampir mirip cara perilakunya. Kalau saya lihat cucunya, saya lihat opanya mirip banget. Berarti ada cara yang baik, ada buah yang baik yang dikeluarkan. Itu sebabnya ada pepatah bilang begini, buah jatuh tidak jauh dari apa? Coba ulang lagi, buah jatuh tidak jauh dari apa? Kalau jauh dari pohon apa? Ya dimakan kelelawar. Tapi buah, ada juga pepatah bilang begini, like father, like son. Anaknya itu bapaknya, bapaknya itu anaknya. Jadi kalau saudara lihat ada kebaikan, ada hal-hal yang dilanjutkan, dilegasikan kepada generasi berikutnya, berarti itu tandanya buahnya itu kelihatan. Amin. Amin. Saudara paling senang kalau lihat anak-anak saudara tumbuh sehat, punya cara pikir yang baik, punya perilaku yang baik, ada adat kesopanan yang baik. Semua orang pasti akan puji. Kalau saya lihat anak itu, saya lihat bapaknya mirip banget. Cara menghargai, cara hatinya empati untuk menolong orang, tergerak untuk menolong orang, tidak menahan semua kebaikan. Karena tujuan keberadaan saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, satu-satunya cara adalah kita memberkati. Amin. Nah perhatikan, berbuah merupakan gambaran keberhasilan yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Suka atau tidak suka, itu poinnya. Nah saudara perhatikan, poin berikutnya. Untuk berbuah kita harus melewati tahap yang namanya berhasil. Berhasil bertumbuh dan berbuah. Nah sampai pada tahap berhasil kebanyakan orang berhenti di situ. Oh sudah, saya sudah tahu musik, sudah cukup nada dasar, saya sudah tahu cukup. Saya tidak perlu lagi untuk ajar chord dan sebagainya, yang penting nada dasar. Apakah puas sampai di situ? Tidak. Berhasil, kategori berhasil, berarti dia melampaui semua dasar yang ada. Amin. Nah, kalau saudara sampai pada kata puas, saya berhasil ada di sini, saya berhasil ada nyanyi, saya berhasil jadi aser, saya berhasil mungkin menolong orang, sampai kata puas berhasil saja, kita tidak bisa menunjukkan buah selanjutnya karena sudah berhenti stagnan di kata berhasil. Tapi untuk berbuah, saudara dan saya harus melewati tahap yang namanya berhasil. Cuman sampai di tahap berhasil jangan puas di situ. Amin. Amin. Karena ada tahap berikutnya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan pergilah dan hasilkanlah buah dan buahmu itu tetap. Kata tetap berarti continue. Setiap musim dia harus berbuah. Katakan amin. Bukan satu kali buah sekali aja lalu sudah saya sudah berbuah cukup 4. Udah kalau yang punya Tuhan punya tanaman itu 4 aja 10 tahun ngapain saya tanam kamu capek-capek. Bikin kotor, sapu halaman, daunmu runtok. Potong aja, tanam yang lain. Halo?
Sampai saudara sudah berhasil bertumbuh? Sudah berhasil bertumbuh? Lambaikan tangan. Nah, sampai berhasil bertumbuh jangan puas. Saya sudah berhasil, tapi saya mau berbuah lebih lebat lagi. Amin. Amin, berbuah lebih banyak lagi. Karena itu yang Tuhan mau. Nah perhatikan, Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Dalam satu perikop masih ada kelanjutan ayat 16. Saya ambil ayat 16, di screen ada. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Jadi untuk berbuah kita itu dipilih Tuhan. Kemarin Ibu Gembala sudah khotbah itu. Untuk berbuah kita dipilih Tuhan. Saudara dipilih Tuhan? Amin. Untuk berbuah aja itu pilihan loh. Itu sebabnya kalau ada benih yang unggul, saudara beli benih sayur untuk tanam atau benih buah untuk tanam, saudara akan minta begini. Pak, ini ada bibit yang biasa, ini ada benih unggul. Bapak pilih mana? Harganya beda enggak atau sama? Beda dong. Iya kan? Ini benih yang paling baik. Bapak pilih ini ya, ini harganya. Saudara akan tanya, kalau benih yang baik, benih unggul, berapa lama dia bisa berbuah? Sekian tahun Pak. Oke. Yang sana, udah lama Pak. Lama. Kalau tanah cocok, dia bisa tumbuh tunas. Itu pun tunas 2, ketiga, itu lambat banget. Kalau ini sudah Pak. Jamin. Jamin? Iya. Saudara pulang, coba beli test pen. Saudara beli satu yang sana, satu yang ini. Saudara tanam di media tanah yang sama. Kalau itu benih unggul, dia akan tumbuh lebih cepat. Dan dia berbuah lebih cepat. Amin. Kalau itu benih yang biasa, itu tumbuhnya lambat. Kalau saudara ngomel dia, lebih lambat lagi. Benih jelek. Tiap hari, coba aja saudara punya. Ada yang pelihara hewan di rumah? Bisa angkat tangan? Ada. Ada dua hewan. 2. Ada. Saudara ngomong kepada yang satu, jelek-jelek tiap hari. Jelek, 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 jelek. Pasti dia akan jelek. Yang satu saudara elus. Pasti caranya akan berbeda. Coba aja saudara lakukan. Kalau itu berhasil, cepat-cepat samakan dua-dua. Bagus, jinak, yang baik makannya. Pasti dua-dua baik. Tapi kalau saudara marah-marah yang satu, saudara sayang yang satu, pasti yang satu bagus. Nah, kalau ada 2 jenis hewan saudara di rumah, pasti saudara akan sayang. Saudara akan lihat respon siapa yang paling cepat ketika saudara datang di rumah. Saya punya hanya 1 di rumah. Tapi ketika saya pergi 1 hari lamanya, saya video call dengan Larry. Itu yang di rumah itu kelimpungan, dia cari suara yang mana ini. Dia lihat, dia enggak bisa seperti kita, tapi dia dengar suara. Halo Dona, Bobo, Dona, Bobo. Sudah kayak begitu tuh. Tapi ketika kita pulang, wah, karena dia pikir kita sudah, jadi kita pergi, mobil enggak ada di garasi, dia hanya begini, dia enggak ada. Atau kita sudah berdua di rumah, 2 orang belum datang, atau 3 orang di rumah, 1 belum datang, dia akan tungguin. Dan dia bilang belum lengkap. Tapi ketika Larry pulang main drum, dia latih di sini, dia pulang, ekornya udah kipas. Senang. Nah, begitulah caranya ketika Tuhan melihat saudara dan saya di dunia ini berbuah. Amin. Alkitab bilang dalam hal ini Bapakku dipermuliakan kalau kamu berbuah banyak. Amin. Perhatikan ayat yang ke-16. Supaya kamu pergi dan apa? Menghasilkan apa? Buah. Dan buahmu itu apa? Tetap. Kamu pergi. Jadi ingat ya, keberhasilan itu untuk dalam kita. Tapi buah itu untuk kepentingan Tuhan. Dan kepentingan orang lain. Amin. Kalau saya berhasil saja itu untuk kepentingan saya. Kepentingan saya berhasil. Saya berhasil ada di sini, saya berhasil main musik, saya berhasil ada di sana. Saya berhasil, itu kepentingan saya. Tapi ketika saya berbuah, itu bukan kepentingan saya lagi. Fokusnya kepada Tuhan dan kepada orang lain. Amin. Amin. Karena kalau saudara punya pohon, orang tidak pernah puji. Dia berhasil, pohon itu berhasil bertumbuh, jarang kan? Pohon itu berbuahnya lebat. Karena buah itu untuk kepentingan orang puji di luar. Orang puji saudara bukan saudara besar kuping, besar kepala. Tapi saudara mengatakan Tuhan itu dahsyat cara Tuhan buat saya. Amin. Nah saudara perhatikan. Ayo.
Kamu pergi dan menghasilkan buah supaya buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku Yesus diberikannya kepadamu. Nah, saudara perhatikan sini. Mari saya bawa saudara. Proses yang harus kita lewati dalam hal menjalani kedewasaan sampai kita berbuah. Yang pertama, rela dikerat dan dibersihkan. Ayat yang pertama tadi dibilang. Perhatikan ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi proses pertama supaya saudara dan saya mau berbuah lebih baik. Saudara dan saya siap untuk dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Siap dibersihkan? Kadang-kadang kalau dikerat, saudara punya pohon yang di rumah selesai berbuah, ada kutu-kutu putih biasanya ya. Atau di bunga-bunga tuh ada kutu-kutu putih itu. Tahu ya? Saudara harus ambil cairan pembersih tangan lalu saudara semprot. Karena itu akan menghalangi indahnya daunnya. Biasanya kalau saya datang pagi atau sore saya lihat di daun-daun palem di depan gereja. Waduh ada mampir kutu putih yang melekat. Dia bisa menghalangi keindahan daun. Saya harus bersihkan pakai semprotan yang baik supaya dia lepas dan daun itu bisa kelihatan indah. Nah ini caranya. Kalau saudara dan saya mau berbuah, dikerat, kata dikerat itu orang kalau bersihkan sesuatu itu perlu mengganggu kenyamanan kan? Betul ya? Betul. Atau saudara cara bersihkan begini? Kan enggak. Cara bersihkan untuk bunga ini kelihatan dia bagus, saudara harus debu yang menempel harus dikeraskan kan? Kalau saudara hanya usir debu, hanya begini-begini aja, mana bersih? Tetap masih ada nempelnya kan? Tapi kalau untuk saudara mau dengan saya berbuah lebih banyak, kata dibersihkan, dikerat itu dipakai dalam Alkitab. Dikerat berarti dipotong bagian-bagian yang tidak perlu atau yang mengganggu, itu dibersihkan oleh tangan Tuhan. Nah kalau Tuhan kerat kita itu enggak enak. Tapi hasilnya pasti bagus. Amin. Amin. Kata kalau Tuhan bersihkan saudara, dibersihkan. Saudara kalau masak, ibu-ibu kalau masak, terus bekas gorengan tahu atau saudara bikin cumi asam manis, gurami asam manis, tahu asam manis. Itu kan nempel flanya atau sausnya kan lengket di wajan kan? Iya betul enggak? Saya enggak masak tapi saya lihat istri saya masak. Terus kalau lengket begitu saudara bersihkan, cara bersihkan gimana? Kasar enggak? Supaya lepas itu yang menempel kan? Kalau enggak coba aja saudara goreng yang lain itu lengketnya sampai 7 keturunan. Karena lengket. Nah sesuatu yang menempel, yang mengganggu harus dilepaskan dulu supaya itu media bersih. Amin. Nah sama dengan cara kita dibuat Tuhan berbuah. Dikerat. Jadi kalau orang tua kalau marah anak-anak, marahlah dengan baik. Karena itu baik. Anak-anak dengar orang tua. Kalau orang tua tegur, itu baik. Tidak benci saudara. Tidak pernah anak macan dimakan sama macan ibunya. Tidak pernah. Saudara pernah lihat keluar? Kejadian. Anak harimau dimakan sama induknya. Ada begitu? Tidak ada. Tidak ada kan? Atau ada? Pernah kamu dimakan sama mama Musa? Kalau sampai kamu dimakan, habis tuh nggak bisa belah laut lagi. Intermezzo. Nah saudara perhatikan, keteguran itu baik buat kita, dibersihkan, diproses, dikerat itu baik buat kita. Amin. Jadi kalau ada anak-anak muda, anak-anak remaja, ditegur sama ibu, ayah, terima itu kebaikan saudara. Untuk saudara lebih banyak berbuah, amin. Anak remaja amin enggak? Oke suami, kalau ditegur sama istri Pak, ayang, tolong dong rubah caranya. Enggak enak hatiku, itu lembut. Kalau tidak dengar lagi dia akan pakai cara. Nyong. Kalau enggak lagi, ada satu yang dia marah istrinya, marah suaminya. Setan. Suaminya takut, setan. Coba yang lembut, setan.
Bukan itu bahasanya. Papa, sayang, honey, I love you. Tolong berubah. Kalau sudah lembut begitu, tolong cepat rubah cara. Kalau enggak, saudara akan lihat tamborin bunyi di dapur kiri kanan. Pong, pong, pong. Mau masak, mau apa, pokoknya itu dipukul, diganggu supaya saudara berubah. Itu bukan caranya juga ibu-ibu. Caranya adalah komunikasi. Amin. Tidur malam kan, berdua. Tidak ada satpam kan. Ngomong, yang evaluasi yuk. Evaluasi apa? Uang belanja? Bukan. Sikap. Sikap. Sikap aku kenapa? Sama-sama refleksi diri setiap hari. Amin. Amin. Supaya jauh lebih baik. Sama kalau istri ditegur suami, sama harus dengar. Jangan waktu ditegur langsung masuk dapur, marah-marah, pukul, taruh garam lebih banyak, makanan semuanya asin. Kalau ditegur itu untuk kebaikan kita. Mau berbuah? Harus dikerat. Sama-sama bilang, saya mau dikerat. Saya mau dibersihkan. Lu juga. Amin. Kayaknya saudara tersiksa dengar khotbah ini. Tidak apa-apa, sekali-sekali. Itu kebaikan. Oke, proses yang kedua. Proses yang harus dilewati dalam menjalani kedewasaan sampai kita berbuah. Tinggal melekat pada pokok. Sama-sama bilang, saya mau tinggal melekat. Saya tidak mau jauh dari Tuhan. Saya mau dekat dengan Tuhan. Amin. Sama dengan suami istri. Kalau jauh sedikit, saudara pernah dengar ya? Cak Lontong, masih ingat di TikTok itu banyak kan? Istri saya ini, kalau dia sendiri, wah keren, bagus. Tapi kalau dia sudah berteman, jeleknya keluar. Itu Cak Lontong bilang, saya tidak mau ikuti itu. Tapi saya percaya begini, ketika orang yang menempel pada pokok yang benar, pokok itu mengeluarkan yang baik, tidak yang jahat, maka ranting yang melekat dia akan mengeluarkan buah juga yang baik sesuai dengan standar dari pokok yang ada. Kalau dia melekat. Jadi ketika saudara melekat pada Tuhan, saudara melekat pada pokok, otomatis apa yang terjadi pada pokok itu juga terjadi pada ranting. Terjadi pada pokok, terjadi juga pada carang yang ada. Amin. Amin. Jadi, waduh luar biasa. Inilah cara Tuhan punya cara untuk kita. Hei, kamu tidak bisa di luar aku, melekat. Supaya kamu berbuah dengan baik. Yang ketiga, terakhir. Proses yang harus dilewati dalam menjalani kedewasaan sampai kita berbuah, ada kepuasan Tuhan ketika kita berbuah. Saudara perhatikan ayat yang ke-8. Mari kita baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 bilang ini, dalam hal inilah. Coba diulangi. Oke, 1, 2, 3. Dalam hal inilah, itu ayat 7 dan 8 ya. Dalam hal inilah itu ayat 8. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu. Jadi kalau saudara dan saya berbuah banyak, manusia puji itu wajar. Tapi kalau kita berbuah banyak, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Bapa kita di sorga, Tuhan kita di sorga akan dipermuliakan. Amin. Sehingga ada orang yang bilang begini, anak-anak Tuhan itu beda ya. Orang Kristen itu berbeda ya. Orang-orang percaya pada Kristus itu berbeda ya. Waduh memang ada COVID, ada apa, ada semua. Tapi mereka punya iman itu luar biasa. Amin. Amin. Kan ada juga yang tidak sampai di opnam di rumah sakit. Betul ya? Karena COVID, isolasi mandiri di rumah. Dan setiap hari dengar firman Tuhan. Saudara pacu hati saudara, hidup saudara, roh saudara. Yesus berkuasa, Tuhan berkuasa, saya pasti sembuh, saya pasti sembuh. Dan saudara sembuh semuanya, amin. Dokter hari ini bilang negatif, periksa lagi, positif, periksa lagi negatif. Dokter bilang nanti ada insoman cukup lama, jangan takut, jalan. Karena Tuhan sudah menyertai saudara, sembuh itu sembuh total, amin. Amin. Halo, amin. Amin. Percaya sama kuasa Tuhan? Saya tutup dengan kalimat ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Berbuah itu perintah siapa? Tuhan. Keberhasilan itu fokus pada diri sendiri. Tapi berbuah fokus untuk kepentingan Tuhan dan bagi orang lain. Ketahuilah jika kita berbuah banyak, Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Saudara mau berbuah banyak? Satu buah tidak cukup, harus banyak. Buah kebaikan, buah perkataan yang baik, buah kerelaan. Apa aja yang saudara lakukan bersumber dari pokok yang baik. Dan pastikan itu pasti Tuhan dipermuliakan. Amin. Siapkan hati saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saya percaya hari ini adalah hari Tuhan memberkati saudara. Saya sangat yakin bahwa ada cara Tuhan yang luar biasa yang siap untuk menolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya minta yang bertugas untuk menjalankan perjamuan kudus bisa standby di belakang, dan musik pemuji bisa naikkan satu pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Tuhan Engkau memberkati Curahkan roti dan anggur. untuk tebus dosaku. Ketika ini diedarkan, itu akan memberkati ketika kami makan dan minum. Kami menyatu dengan Tak terukur kami terus membawa kasih-Mu setiap bagian Yesus dalam hidup kami. Kami menjadi satu telah dengan mati Haleluya, gantikan diriku. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah bisa menyediakan biskuit, Curahkan anggur atau sirup permen. Tuhan itu saudara bisa siapkan. Saya minta yang ada dalam ruangan ini bisa berdiri sama-sama. layakan Kau Tuhan, Sambil saudara nyanyikan pujian ini, dipuji dan saudara dan berdoa dengan ada suara. disembah Sambil semua dengan pelayan bisa membagikan segenap paket hatiku. perjamuan kudus kepada jemaat yang dalam ruangan ini. Layakan Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya, layak. Terima kasih. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan Saudara yang sudah mendapatkan perjamuan kudus bisa membuka kemasan yang ada. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita sampai kita nyanyikan pujian ini. Amin, Bapa. Dipuji dan disembah Terima kasih Tuhan Yesus. dengan segenap hatiku. Haleluya. Layakan
Haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, saudara dan saya dengan jemaat Tuhan yang ada di dalam ruangan ini, kami bisa mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita memberikan penghormatan kepada Yesus yang sudah melakukan teladan baik. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Dia menjadi tebusan bagi kita. Haleluya. Pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu menerimanya. Menjadi peringatan akan aku, umat kesayangan Tuhan. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa ketika kita makan dari roti ini, kita menjadi satu dengan penderitaan Kristus? Di dalamnya ada kemuliaan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita makan bersama-sama dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Saudara bisa buka kemasan anggur yang ada. Yang di rumah-rumah bisa siapkan air putih, teh, kusir. Kalau saudara dalam ruangan ini sudah membuka kemasan anggur, kita pindahkan ke tangan kanan kita dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Bapa, terima kasih buat pengorbanan anakmu Yesus buat kami. Demikian sesudah makan, ia mengambil cawan lalu berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang aku tumpahkan bagi kamu. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku, umat kesayangan Tuhan. Apakah kita yakin dan percaya bahwa ketika kita minum dari anggur ini, kita menjadi satu dalam kematian Kristus. Di dalam darahnya ada penebusan, ada penyucian. Di dalam darahnya kita ditetapkan menjadi ciptaan Allah yang baru. Kita dibersihkan, dikuduskan, dan kita diangkat menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Dengan iman dan keyakinan, mari kita minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Layaklah dipuji dan disembah segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi, layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Segenap jiwa raga kami. Dengan segenap jiwa ragaku. Segenap jiwa dan raga. Segenap jiwa ragaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengar firman kebenaran-Mu. Kami mau tinggal melekat pada Tuhan. Untuk berbuah, kami mau relakan diri kami dibersihkan oleh tangan Tuhan. Supaya kami lebih lagi menghasilkan buah-buah yang baik.
sesuai dengan pertobatan. Ketika kami berbuah, kami percaya bahwa itu mendatangkan kemuliaan. Engkau dipuji, dihormati di bumi ini lewat keberadaan kami Bapa. Terima kasih, berkati anak-anak muda, berkati semua pasangan suami istri, berkati anak-anak remaja, berkati Tuhan. Supaya dalam perjalanan iman kami terus menghasilkan buah. Bukan berhasil bertumbuh saja, tapi kami mau menghasilkan buah. Dan buah kami itu tetap agar Bapa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti sebentar sebelum saya serahkan kepada WL, sebentar selesai ibadah, Bapak Ibu yang mau ikut, boleh ikut bersama dengan kami tim pelayan dan kepemimpinan. Kami akan membagikan nasi bungkus mulai dari arah depan Golden Tulip sampai kepada sebelum tikungan di Andakasa. Jadi kita akan bagi sepanjang jalan itu, ada sekitar 100 bungkus nasi. Kita akan bagikan kepada orang-orang yang lewat, siapa aja kita memberkati mereka. Sesudah itu terima kasih, selamat datang buat Ibu Made. Kebetulan Ibu Made tinggalnya di depan. Jadi Pak Agus dan keluarga sudah pindah lagi ke Penamparan, jadi Ibu Made bisa beribadah. Puji Tuhan, selamat datang di GBI Kanaan. Kalau minggu depan belum ada tempat yang tetap untuk beribadah, GBI Kanaan masih terbuka pintunya kepada siapa aja. Kamis malam ada ibadah Kanaan Blessing, kita akan berdoa di tempat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Haleluya, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Terima kasih buat Bapak Membalas dan memberkati kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan berkat yang baru, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menyiapkan persembahan kita. Persembahan hari ini ada 2 kali. Yang pertama ada persembahan umum, ada diakonia, ada perpuluhan, ada ucapan syukur. Dan yang kedua ada persembahan pembangunan, yaitu proyeksi misi M23. Mari Bapak Ibu, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kalau sudah dipersiapkan semua persembahannya, mari bersama kita angkat amplop persembahan kita akan berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk setiap benih yang sudah Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Bapak kami membawa seluruh korban persembahan kami kepadamu Tuhan. Kami mau menabur benih ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Kami siap tabur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berikan segala hormat bagi Dia, segala pujian, segala syukur kita. Mari bersama kita naikkan segala ucapan syukur kita buat Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selalu bagi Dia. Dia segala puji, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama lebih lagi berikan segala pujian hormat bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. buat hari ini. Kami berterima
kasih karena kami bisa menyembah Tuhan. Kami berterima kasih karena kami sudah siap untuk menabur bagi gereja pekerjaan-Mu. Kami berterima kasih karena kami dengar firman kehidupan yang membawa terus kami sampai kepada titik potensi maksimal yang Tuhan sediakan kepada kami. Kami mau berbuah lebat di dalam Tuhan. Karena itu perintah Tuhan bagi kami selama kami di bumi ini. Terima kasih Bapa. Ketika kami nanti dibawa pulang ke sorga, kami tahu Engkau akan tersenyum melihat kedatangan kami di sorga. Dan Engkau akan mengatakan, sabaslah hai hambaku yang setia dan benar. Masuklah dan ikutlah perjamuan bersama dengan Bapakku. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami berdoa buat Ibu Desak yang sedang ada di rumah. Proses pemulihan bagi asam lambungnya. Aku berdoa bagi pencernaan Ibu Desak. Aku bicara pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Pencernaannya diberkati, obat-obat yang dimakan diberkati, makanan-makanan yang masuk diberkati oleh Tuhan. Kekuatan kesehatan dipulihkan. Aku berdoa bagi Cimega, mama dari Cimega yang operasi lutut. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Dari tempat ini kami menyatukan hati kami. Kami percaya bahwa Yesus sejauh doa orang yang percaya. Dan kami bersepakat lututnya yang akan dioperasi diberkati. Diberkati tangan para medis, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Aku berdoa bagi Opa Petrus yang sakit ginjal. Tuhan, aku berdoa bagi asam urat. Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati ginjalnya. Tuhan berkati seperti Alkitab bilang, Kau berkati buah pinggang kami. Aku percaya bahwa ginjal diberkati. Aku percaya asam urat diberkati di dalam nama Yesus. Pemulihan bagi Safe, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Mertua hamba-Mu yang ada di Singaraja. Proses pemulihan bagi tulang pinggul dari kaki kirinya diberkati Bapak. Aku berdoa tulang yang baru tumbuh dan daging yang baru tumbuh untuk menutupi tulangnya supaya dia bisa berjalan lagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat Ibu Cynthia, terima kasih buat Isabel, terima kasih buat Ibu Mary yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah dan yang ada di tempat ini yang sudah ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami Bapa. Kami mengarahkan wajah kami. Daripada-Mu Bapa datang pertolongan dan penghiburan. Engkau mengarahkan wajahnya kepada kami dan memberikan bagi kami damai sejahtera-Mu. Terimalah pertolongan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera dari putranya yang tunggal, Yesus Kristus kekasih hati kami. Pulanglah dan membawa persekutuan di dalam Roh Kudus. Ia mengerjakan sukacita dan penghiburan, dikuatkan, dihibur. Saudara dalam perjalanan di minggu yang baru ini nanti. Tuhan berkati saudara, ladangmu diberkati Tuhan. Bakul dan tempat adonan saudara dan saya diberkati Tuhan. Keluar masuk kita diberkati oleh Tuhan. Allah menjauhkan kita dari malapetaka, penyakit, sampar, menular, kutuk dan segala macam siasat iblis dipatahkan semuanya. Kemah kita diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Apapun yang saudara dan saya kerjakan di dalam nama Yesus berhasil. Dan Tuhan menyertai saudara. Terima kasih Bapa. Segala yang baik kami terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Dan kami mengimaninya hanya dalam satu nama yang berkuasa, nama yang hidup, nama yang ajaib, nama yang punya langit dan bumi. Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada gereja-Mu. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saya saat teduh. Sebelum kita tinggalkan rumah Tuhan di tempat ini.
Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati.